Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa umat Islam dulu begitu tertarik untuk mempelajari langit, bintang, dan pergerakannya? Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, khususnya saat Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, ilmu astronomi berkembang luar biasa. Kita akan membahas tentang kenapa astronomi itu begitu penting, siapa saja tokohnya, dan apa dampak untuk perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Pada periode Abbasiyah, sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia. Disitulah berdiri Bait al-Hikmah, rumah ilmu dan terjemahan yang menggabungkan pengetahuan Yunani, Persia, India seperti matematika dan astronomi. Ilmuwan-ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya lama, tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pada bidang astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Bagi umat Islam saat itu, ilmu ini bukan sekadar ilmu sains, tapi juga sangat dekat dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Karena waktu sholat pun juga ditentukan berdasarkan posisi matahari. Para ilmuwan Muslim mempelajari pergerakan matahari agar umat Islam bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Selain itu, ilmu astronomi juga digunakan untuk menentukan arah kiblat, yaitu arah Ka'bah di Mekah. Umat Islam yang tinggal jauh dari Mekah membutuhkan cara yang akurat supaya tidak salah arah ketika sholat. Selain itu, ilmu astronomi juga digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Para ilmuwan ini mengamati pergerakan bulan untuk mengetahui kapan hilal atau bulan sabit pertama kali terlihat. Disinilah umat Islam bisa tahu kapan mulai puasa dan kapan bisa merayakan Idul Fitri serta Idul Adha. Nah, hebatnya lagi, para ilmuwan Muslim ini pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya mengamati langit, tetapi juga menulis buku, membuat tabel perhitungan waktu, dan bahkan mendirikan observatorium, yaitu tempat khusus untuk mengamati benda-benda langit. Di masa Abbasiyah, banyak sekali ilmuwan hebat yang kontribusinya masih terasa sampai sekarang. Di antaranya ada Al-Khawarizmi. Beliau tidak hanya dikenal sebagai Bapak Aljabar, tetapi juga menyusun tabel astronomi yang membantu menentukan waktu dan juga posisi benda langit. Ilmu yang beliau dan ilmuwan lain kembangkan bahkan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di dunia. Selain itu ada juga Al-Biruni. Al-Biruni beserta ilmuwan yang lain juga mengembangkan observasi langit secara sistematis. Ilmu yang dulu dikembangkan untuk memahami langit itu kini menjadi bagian dari sains modern. Metode pengamatan, penggunaan matematika, dan bahkan pemikiran kritis pada masa Abbasiyah adalah salah satu warisan besar peradaban Islam yang mempengaruhi Renaissance Eropa dan bahkan astronomi modern. Dan bagi kita umat Muslim, belajar sejarah ini menjadikan kita sadar bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu bisa berjalan berdampingan dan juga saling memperkaya. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.